Saat ini aku kerja di Hong Kong, untuk ibadah jelas tidak bisa. Setiap hari hanya bisa lantunkan istighfar dan sholawat tanpa melakukan sholat. Aku punya anak 3, semua masih sekolah, yang nomor 1 kuliah, sedangkan suami nganggur, gak ada pendapatan sama sekali. Aku mau pulang Indo tanpa beban utang dan hidup berkecukupan. Apa sudah mencoba tanam-tanam hal yang positif dalam mindset saya, supaya aku cepat pulang Indo tanpa beban hutang dan hidup berkecukupan? Apa yang harus saya lakukan gitu supaya ada kebaikan dalam hidup gitu, Coach Santo? Curhatnya seperti itu, Coach. Ya, saya tanggapi. Bahwasanya prinsip dasar, saya sampaikan prinsip dasar dari Hoki Protokol. Prinsip dasarnya adalah ketika teman-teman mau mendapatkan hasil yang luar biasa, jangan lakukan hal-hal yang biasa saja. Jadi maksudnya apa, Coach? Saya sudah berpikir positif loh. Saya sudah berupaya untuk terus mengupgrade diri loh. Tapi kok saya belum punya modal untuk bisa melunasi hutang, untuk nanti saya bisa kembali ke tanah air dengan membawa perbekalan gitu ya. Kenapa demikian? Coba cek. Ibu yang di Hong Kong, coba cek. Yang dilakukan masih sama nggak? Apa sih, Coach, maksudnya? Tadi pagi bangunnya jam berapa? Ya, saya punya jam kerja, Coach. Saya biasa bangun itu jam 6. Oke, sekarang coba diubah. Bangunlah jam 4 pagi. Bangun jam 4 pagi, ngapain? Kalau muslim mungkin bisa gelar sejadah tuh. Ya, kita ngobrol sama Allah. Kalau saya non-muslim gimana, Coach? Meditasi. Ataupun berdoa. Kita ngobrol. Sama kayak kita ngobrol sama Besti, gimana sih? Ngobrol apapun. Setelah itu, lakukan hal yang tidak biasa lainnya. Apa? Mandi pagi. Coach, nanti kan saya kerja keringetan lagi. Enggak apa-apa, mandi lagi. Jadi coba kita create hal yang tidak biasa, supaya nanti hasilnya pun menjadi tidak biasa atau luar biasa. Gitu. Lakukanlah sesuatu yang nggak dilakukan oleh banyak orang, kelak kamu akan mendapatkan sesuatu yang nggak didapatkan banyak orang. Itu dia kuncinya. Kurang lebihnya begitu. Jadi jangan cuma sekedar afirmasi aja gitu ya. Tapi biasanya sih ketika kemudian afirmasi itu sudah menyatu gitu ya, sudah menyatu, nggak ada penolakan, tuh mesti gesernya dia ke tindakan sih. Nah, ketika kemudian belum geser ke tindakan itu, jangan-jangan afirmasinya memang benar-benar belum masuk ke bawah sadar gitu. Tapi saya meyakini betul ketika kemudian itu sudah masuk ke bawah sadar, benar-benar akan geser ke tindakan gitu. Nah, poinnya adalah diulang-ulang terus sampai benar-benar terbiasa gitu kan ya. Nah, kita ini kadang teman-teman ini baru sebulan, baru 2 bulan gitu, sudah aku kok masih gini-gini aja gitu ya. Padahal kalau saya dulu sampai 3 tahun, 4 tahun hanya untuk menanamkan kata-kata itu kadang gitu ya. Ya gimana, Coach? Teman-teman di Hoki Protokol apakah juga sama seperti itu, Coach? Jadi betul sekali, banyak dari kita ketika ingin mendapatkan satu keajaiban, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah want to know. Ini tahapan terkecil nih. Want to know itu apa? Saya pengen tahu apa sih itu Hoki Protokol. Begitu tahu, oh ternyata begitu ya. Oh iya ya, pantesan aja mereka berhasil gitu. Want to know. Di tahapan selanjutnya adalah quit too soon. Oke, saya lakukan. Begitu melakukan, yes, saya merasakan betul ada perubahan, ada keajaiban. Utang saya sedikit demi sedikit sudah mulai tertutupi. Tapi quit too soon, berhentinya terlalu cepat. Ya sudah deh, saya sudah tahu, saya sudah merasakan, sudah saya stop sampai di sini. Jadi belum tadi, Mas, belum tercipta satu pembiasaan atau satu pola baru dalam kehidupan kita nih, dalam tingkah laku kehidupan kita. Atau bahasa saya adalah harus senantiasa beriringan. Upaya logis, upaya magis. Upaya logis, upaya magis. Harus selalu beriringan. Jangan hanya afirmasi saja, tapi upaya logisnya nggak ada. Habis afirmasi ya sudahlah. Sudahlah apa? Ya sudahlah, saya kan kaum rebahan, ya sudah rebahan lagi lah gitu. Jadi nggak ada, nggak sesuai antara upaya logis, upaya magisnya. Karena saya sempat ditelepon sama seseorang ya, orang Bali sih.
beliau berani menggaransi gitu. Coba nih misal Juragan Heru menikah dengan Bu Lina gitu, ya bisa sampai jadi juragan seperti ini itu karena menikah dengan salah satu penyebabnya karena menikah dengan Bu Lina gitu. Tapi dia berani menggaransi gitu. Coba Bos Heru ini punya simpanan misalnya 3 gitu. Coba tanggal lahirnya berapa aja, tanggal lahirnya Bos Heru berapa, pasangan yang kedua berapa, yang ketiga berapa gitu. Ini karena apa tuh namanya di dalam hubungan seksual itu terjadi yang namanya pertukaran data. Betul. Terjadi pertukaran data, memang kita tidak menafikan itu, memang nyata kan ya. Nah, itu tuh dia berani garansi hidupnya bakal hancur gitu bakal hancur. Sementara di awal tadi balik lagi ini soal program aja, itu sudah jadi program di kepalanya apa enggak gitu. Tapi tanpa kemudian menafikan hal itu, tapi memang ketika kita melakukan hubungan seksual dengan orang yang kemudian frekuensinya rendah, vibrasinya buruk, itu mungkin kok. Ini tebakan saya, mungkin itu bisa berefek yang tidak baik mungkin ya. Gimana kalau temuan Coach Santo? Gitu? Ini bukan mungkin, tapi exactly. Pasti. Kalau di hoki protokol kita menggunakan istilah copy paste DNA. So hati-hati ketika Anda nganu, bahasa saya ya, bahasa saya nganu dengan seseorang gitu ya, kita akan mengkopas DNA-nya orang tersebut. Makanya tadi ada dikatakan di awal bahwa Pak Heru dengan Bu Lina kehidupannya makin meningkat. Karena apa? Ketika nganu ini kedua-duanya sangat positif, kedua-duanya sangat penuh dengan faktor hoki, faktor keberlimpahan, yang itu ada di DNA ya. Ini levelnya DNA loh. DNA-nya sudah mewarisi itu. Jadi satu, klop. Makanya disebut apa? Bersetubuh. 2 tubuh menjadi 1. Makin kuat daya tariknya tuh. Terbayang nggak jika ini terjadi, kita kopas DNA dengan yang DNA-nya dalam tanda kutip nggak positif, nggak baik, ya terjadi juga. Dan itu levelnya di bawah gitu loh, tanpa kita sadari. Betul sekali bahwasanya inilah salah satu penyebab mampetnya rejeki, mampetnya hoki gitu. Jadi bukan hanya ketika seseorang mengatakan mencoba masukkan program ke kita, bukan hanya itu, tapi memang ini automatically terjadi. Kopas DNA ini. Secara sains bisa dibuktikan. Secara sains bisa dibuktikan. Berarti memang raja-raja kita terlebih dahulu, dulu itu raja-raja yang konon istrinya banyak-banyak itu dia milih-milih banget ya ketika memilih pasangan ya, termasuk founding fathers kita, Bung Karno yang istrinya banyak. Itu juga nggak sembarangan gitu ya, karena terkait dengan copy paste DNA. Betul sekali Mas. So yang orang tua kita dulu sering ajarkan, kalau kamu mau menikah, bibit bebet bobot, kaitannya ke sana. Begitu teknologi berkembang saat ini, ternyata ini sains loh. Buyut-buyut sains itu udah paham sains ya gitu. Luar biasa ya. Ikut aku nanti 2025 itu mulai tanggal 1 sampai 31 itu selalu mendapatkan gaji. Tanggal 1 gaji dari ini, tanggal 2 gaji dari ini gitu. Dan itu saya amini nggak ada penolakan, God. Dan alhamdulillah sekarang sudah 15 tanggal, God. Iya, dapat gaji. Jadi sudah setengahnya nih ya. Udah setengah. Ya Allah, luar biasa ya. Tools yang diberikan oleh semesta kepada kita, Tuhan kepada kita gitu. Kasih penegasan lagi, God, biar teman-teman begitu yakin dengan dirinya gitu, mencintai dirinya sendiri gitu. Itu. Poinnya adalah yang terakhir Mas Hendra katakan. Mencintai dirinya sendiri. Banyak orang mengeluh ya. Mengeluh itu berarti apa? Ngotorin diri loh. Aduh, kok hidup saya begini ya, katanya Tuhan baik. Loh, kok nasib saya begini ya, katanya Tuhan adil. Sementara dia dikasih enak, kok saya enggak. Terus semua hal itu diisikan ke dalam diri kita gitu loh. Pertanyaan saya adalah, ketika ini dilakukan sudah sekian lama dan tidak membawa hasil yang signifikan, Mbok ya di stop gitu loh. Jangan udah tahu nggak ada hasilnya kok seneng banget sih gitu. Sementara tadi yang Mas Hendra sampaikan, katakan, saya sangat meyakini tanpa alasan apapun, tanpa excuse ya, bahwasanya saya akan gajian dari tanggal 1 sampai 30.
Ingat ya teman-teman, dari tanggal 1 sampai 30 maksudnya setiap hari gajian gitu loh. Bukannya tanggal 1 gajian, nanti gajian lagi tanggal 30 atau tanggal 1 bulan depan, bukan. Ketika itu diyakini tanpa apapun, nggak mikir gitu loh. Oke sih, saya yakin. Tapi dari mana ini? Apa yang mesti saya lakukan? Nah itu, ketika itu terjadi tadi, keyakinanmu adalah kenyataan hidupmu. Jadi yang dilakukan, iya saya yakin. Gimana caranya? Itu bukan ranah kita. Gitu loh. Kita diproses saja ya, God ya. Kita diproses. Hasilnya bukan domain kita ya. Tapi banyak yang kepo, Mas. Oke, saya yakin itu. Tapi gimana sih saya mau ngintip? Gimana sih caranya? Itu. Iya. Begitu ngintip, cancel dia. Nah, gitu. Ibarat kita menata satu buah batu bata. Iya. Kita tata. Saat kita ragu, ambruk lagi. Iya. Ini nyata itu. Betul sekali. Coach Santo, Juragan Heru, ini kan enggak makan, puasa sampai malam-malam begini kan ya. Apa sih motivasinya? Untuk apa sih? Karena tak lihatnya memang Pak Heru ini sebelum dan sesudah mengikuti program hoki protokol online, itu auranya berbeda kok. Berbeda ya. Coach Santo memang ya kita nggak bisa pungkiri lah ya, memang beda banget gitulah, beda banget. Nah mungkin bisa di spill cerita soal saya malam-malam masih puasa kayak gini tuh kenapa kok? Iya. Sesat nggak kira-kira? Ini jadi apa namanya? Saya mengajak teman-teman itu untuk tersesat memang, tersesat ke jalan yang benar gitu loh. Jalan yang benar ya. Gitu ya. Jadi puasa ini yang kami lakukan di program hoki protokol itu adalah bukan puasa ibadah. Itu yang harus digarisbawahi ya. Jadi puasa ini tidak terkait dengan ibadah, keagamaan, kepercayaan, keyakinan apapun. Akan tetapi puasa yang kami lakukan ini itu adalah puasa detox. Puasa detox bukan puasa diet. Ya, harus paham nih bedanya ya. Bedanya apa? Kalau puasa diet, kita mempush diri kita untuk bisa mencapai satu angka timbangan tertentu. Saya pengen lemak saya sekian, massa lemaknya sekian, massa ototnya sekian, itu diet. Tapi yang kami lakukan di hoki protokol bukan untuk itu. Puasa yang kita lakukan, puasa detox untuk apa? Untuk membreak, untuk memutus semua pola-pola gagal, pola-pola sial, pola-pola sengkolonya, pola-pola ditipunya, bangkrutnya, dihianatinya, dijulitinnya gitu, itu bisa diputus loh. Jadi kalau banyak netizen julid, nggak usah direspon, lakukan saja, putus polanya gitu. Itu ya. Jadi yang dilakukan itu Mas, terkait dengan puasa. Kita fokus pembersihan diri. Oke. Dan ketika kemudian itu diyakini, ya beneran akan terjadi. Nah, itu dia. Tambah lagi itu tadi. Keyakinan itu. Bener. Ya, makanya sekarang banyak orang jualan obat gitu kan ya. Belakangnya mesti tanpa yakin sulit sembuh. Gitu kan, ya? Itu tagline-nya bagus juga. Dan apa soal salt magic tadi, itu tuh biasanya dikasih energi atau bagaimana sih Coach? Karena tak lihat ya dari sahabat saya itu memang harganya beda-beda sih. Betul. Jadi proses ngasih energinya itu setahu Coach Santo seperti apa sih? Iya. Jadi ada berbagai macam metode memang untuk memprogram. Tapi saya sampaikan di sini supaya teman-teman paham bahwa ini bukan hanya sekedar tadi placebo effect. Di luar dari placebo effect, memang ada orang-orang tertentu yang mempunyai satu pengetahuan, dua kemampuan untuk bisa memprogramming garam ataupun jangankan garam, benda-benda apapun bisa diprogramming. Gitu ya. Diprogrammingnya dengan apa? Secara alami, natural, garam itu mempunyai satu sifat yang bisa membantu proses detox dalam diri. Contoh, teman-teman beraktivitas nih dari pagi kan? Dari pagi aktivitas ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C, ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C. Ibaratnya kita itu mencemplungkan ke kolam-kolam energi yang berbeda. Ada yang bersih, ada yang kotor, ada yang keruh, ada yang butek banget gitu loh. Otomatis kan setidaknya akan terciprat ke kita. Akan terkena ke kita noda-nodanya nih. Begitu malam sebelum istirahat, mandi garam, rilis dia. Tambahan dengan adanya program, itu kayak di booster Mas.
Dia sudah punya kemampuan, tapi di boost lagi, di power up lagi, supaya kemampuannya bahkan bisa jadi sampai 10 kali lipatnya tuh. Makanya itu betul apa enggak? Saya bilang betul. Betul ya. Iya. Ini sesuatu yang baru ya mungkin. Dan itu kan termasuk mungkin mbah-mbah kita dulu gitu kan dalam proses penyembuhan gitu kan, ya dikasih energi kan, betul, air dikasih energi, diapakan gitu, terus kemudian diminum sembuh. Banyak lah case seperti itu. Teman-teman di Jawa khususnya bukan hal yang baru gitu ya. Betul sekali, Mas. Dan ternyata memang itu sangat saintis gitu.